Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Dr. Anime by ABP Official. Dr. Anime ini cuy, udah pastinya tempat bahas alur cerita anime terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap. Kali ini kita akan ngebahas anime ongoing yang berjudul Naziboku no Sekai episode pertamanya. Di era pasca perang besar, ketika umat manusia baru saja meraih kemenangan atas 4 ras lainnya berkat kepemimpinan sang pahlawan Sith, dunia tiba-tiba mengalami penulisan ulang. Tepat di hadapan seorang pemuda yang bernama Kai. Dalam realitas yang baru ini, Kai menyaksikan kekalahan umat manusia akibat ketidakhadiran dari Sith. Naga dan iblis kini menguasai bumi. Sementara eksistensi Kai sendiri terlupakan oleh seluruh umat manusia. Namun pertemuannya dengan gadis misterius bernama Rine membangkitkan tekadnya untuk melawan takdir yang ditulis ulang ini. Setiap langkah Kai membawanya lebih dekat pada kebenaran di balik penulisan ulang di dunia ini. Apakah dia akan berhasil mengubah nasib umat manusia? Ataukah dia akan menemukan rahasia yang lebih besar tentang perannya dalam konflik antar ras ini? Langsung saja tanpa berbasa-basi kita sikat ke alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai seperti biasalah cuy, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih cuy. Pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, dan selamat menonton sambil rebahan. Check it bro. Perang besar antara 5 klan yang saling bersaing untuk memperebutkan supremasi di bumi berakhir dengan kemenangan umat manusia yang dipimpin oleh peramal Sith. Sampai sekarang, organisasi umat manusia memiliki tugas melindungi manusia dari perang. Lantas, Kai dan kedua temannya bertugas untuk memantau Rubanah tempat para iblis dikurung. Seperti biasa, Kai selalu bekerja dengan antusias membuat pekerjaan kedua temannya jadi lebih ringan. Meskipun saat ini kondisi masih aman, namun Kai tetap waspada jika para iblis memberontak. 5 klan yang sedang gencatan senjata saat ini adalah ras iblis, ras dewa air, ras roh, ras hewan buas, dan manusia. Setelah itu, mereka kembali ke markas. Saat di jalan, Ashland bertanya pada Kai apakah ras iblis pernah kabur dari Rubanah. Kai menjawab dengan santuy tidak. Sebab tugas Badan Perlindungan Umat Manusia adalah memastikan para iblis tidak bisa kabur dari sana. Kai tidak akan membiarkan ras iblis untuk kabur. Karena hal itu pasti akan membawa bencana besar bagi 4 klan. Tidak lama kemudian mereka tiba di markas. Kai mulai latihan simulasi menggunakan hologram monster. Aksi nekat Kai ini mendapatkan teguran dari Saki. Dengan sigap, Saki mematikan hologram agar Kai tidak terluka. Tidak lama kemudian, Aslan datang ngumpul bareng Kai dan juga Saki. Di kesempatan itulah, Saki membicarakan tentang prestasi Jen yang semakin melejit. Apalagi Jen akan dipindah tugaskan ke pusat. Lantas Saki mengajak kedua temannya ini cuy memikirkan kado apa yang cocok buat Jen. Baru saja dibicarakan, Jen sudah mengirimkan pesan pada Kai. Isi pesan itu mengatakan Jen ingin mengajak ketemuan esok hari. Namun hal itu tidak boleh diketahui oleh Ashland dan Saki. Sontak saja kedua bestie kepo mengira Kai dan Jen ini memiliki hubungan yang spesial. Esok harinya Kai bertemu Jen di pusat perbelanjaan. Seperti biasa, Kai tidak peka pada penampilan Jen. Namun sikap Kai yang dingin itu membuat Jen tertarik kepadanya. Lantas Jen mengajak Kai untuk berbelanja hadiah. Sebab Jen ingin memberikan kado buat Ashland dan Saki. Maka dia ingin merahasiakannya terlebih dahulu dan mengajak Kai ikut dengannya.
Nampak Jen sangat antusias membeli beberapa kado. Setelah itu Jen dan Kai jalan bareng sembari ngobrol. Kedua insan merupakan teman masa kecil yang selalu bersama. Mendadak situasi berubah menjadi suram. Dunia seolah dilahap oleh sesuatu hingga menghilang tanpa jejak. Alhasil, Kai berada di bagian dunia paralel saat dunia runtuh dikuasai oleh iblis. Kai heran mengapa dia bisa melihat para iblis. Meskipun bingung, Kai tetap berusaha melawan ras iblis. Kai heran mengapa iblis itu bisa berbicara selayaknya seperti manusia. Kai dengan menggunakan senjata andalannya menyerang si iblis. Berbagai macam cara Kai lakukan hingga membuat si iblis KO. Tubuh Kai dapat dengan mudah bertarung sama seperti saat dia masih simulasi. Setelah mengalahkan iblis itu, Kai bertemu dengan iblis lainnya. Si ketua iblis meremehkan pihak manusia karena mereka adalah budak dari kaum iblis. Sontak saja Kai heran mendengarnya. Bagaimana bisa manusia menjadi budak? Ketika serangan hampir mendarat di tubuh Kai, mendadak tim perlawanan umat manusia menyelamatkan Kai. Tidak terduga, Saki dan Ashland juga berada di dunia paralel itu. Hanya saja, kedua besti tidak mengingat siapa itu Kai. Hal itu membuat Kai kecewa dan bimbang. Apalagi saat ini keturunan umat manusia berada di bawah kendali 4 klan ras besar. Kai yang masih kebingungan dibawa ikut serta ke markas tim perlawanan. Setibanya di markas, Kai syok mengetahui para manusia berlindung di lorong bawah tanah. Hanya saja tempat itu telah didesain hingga menyerupai kota manusia pada umumnya. Di kesempatan itulah, Kai bertanya mengenai kekalahan umat manusia. Apakah pahlawan Sith tidak mampu mengalahkan 4 klan besar? Mendengar ucapan Kai membuat Ashland dan Saki heran. Sebab mereka tidak mengenal siapa pahlawan Sith. Sudah 30 tahun umat manusia menelan pil pahit karena kalah telak. Maka dari itulah tim perlawanan hanya bisa bersembunyi dari serangan 4 klan agar populasi mereka tetap bisa aman. Mendengar penjelasan kedua temannya membuat Kai jadi paham. Di dunia paralel ini ternyata kehadiran Kai dan pahlawan Sith dihilangkan. Bahkan dunia melupakan Kai anggota dari Badan Perlindungan Umat Manusia. ご子族対戦で負けたんだ。どうした人間の英雄がいたはずだろ。ここ以外にもヒューマンシティはいくつか。なら預言者シドは本当に知らないのか。 Setelah menyadarinya, Kai mencari tahu mengenai dunia itu. Tidak lama kemudian, Komandan Besar Jen muncul di tengah-tengah masyarakat. Kai sangat syok menyaksikan Jen berubah menjadi sosok pria. Padahal dia adalah seorang wanita. Tidak terima dilupakan, Kai memaksa Jen mengingat siapa dirinya. Sebelum dunia berubah, Kai dan Jen bersama-sama membeli kado buat Saki dan Ashland. Kericuan itu pun sampai membuat ketegangan di antara mereka. Namun Jen bersikap santuy seolah tidak terjadi apapun. Sementara Saki dan Ashland segera mengajak Kai untuk pergi. Saat di kamar, Kai mencari tahu mengenai sejarah pahlawan Sith dan dirinya. Namun satupun berkas tidak ada yang memuat informasi tentang mereka. Lantas, Kai teringat Rubanah yang mengurung bangsa iblis. Segeralah Kai mengunjungi tempat itu untuk mencari tahu kebenarannya. Sebelum pergi, Kai meminjam mobil milik Ashland. Kemudian, Kai pun melaju menuju Rubanah. Di sana, Kai menemukan pedang milik pahlawan Sith dan segera memegangnya. Selanjutnya, sebuah suara menuntun Kai masuk ke dalam Rubanah.
この剣を手放すな。 Ternyata Kai berada di puncak Rubana dan segera melihat-lihat sekitarnya. Sesampainya di sana, Kai melihat sosok seorang wanita yang sedang disegel. Namun Kai tidak mengenali siapa wanita itu. Kai pun menebak-nebak apakah wanita itu dari ras iblis ataupun sebaliknya dari ras malaikat. Ketika melihat ke arah gadis itu, Kai melihat wajahnya yang sangat kayak payung teduh. Sang wanita pun meminta pertolongan dari Kai agar dia dibebaskan dari belenggu rantai. Sontak saja, Kai pun terkaget. Ia mulai berasa bimbang. Selanjutnya, Kai melihat gadis itu sadarkan diri. Dia mengenalkan dirinya sebagai Rine. Lantas, Rine meminta bantuan Kai untuk melepaskan rantai belenggu dari tubuhnya. Meskipun awalnya ragu, Kai tetap saja membantu Rine. Namun, dia meminta Rine agar tidak melukainya setelah Kai berhasil membebaskannya. Kai segera menyerang segel rantai menggunakan senjatanya. Sialnya, serangan Kai sama sekali tidak berpengaruh pada rantai kutukan itu. Sepintas Kai teringat menggunakan pedang pahlawan Sith yang berhasil diambilnya. Setelah itu, Kai memotong rantai beserta pilarnya hingga terbelah jadi dua. Alhasil, Rine berhasil bebas dari belenggu rantai. Mendadak, Rine pun mengomel setelah diselamatkan oleh Kai. Rine memanggil nama Vanessa berulang kali, sebab dia ingin melanjutkan duel mereka yang belum selesai. Rine juga komplain pada Vanessa karena dia mengirim iblis lemah seperti Kai. Sontak saja, Kai terkejut mendengar ocehan Rine. Apalagi perubahan sikap Rine yang drastis membuat Kai makin bingung. Saking paniknya Rine, dia hampir lepas kendali. Sebab Rine mengira Kai adalah sosok seorang iblis. Rine melepaskan sihirnya ke arah Kai. Ketika Kai terpojok, dia mendengarkan suara yang memberinya petunjuk. Kai diminta memotong bola sihir karena dia merupakan si pemegang kode. Dengan refleksnya, Kai menebas sihir Rine hingga menghilang tanpa jejak. Sontak saja Rine syok berat melihat kehebatan Kai yang sangat OP. Di kesempatan itulah Kai menjelaskan dia merupakan seorang manusia, bukan sosok iblis. Dikarenakan sangat membenci iblis, Rine sampai salah sangka pada Kai. Namun setelah mengetahui Kai orang yang baik, Rine sangat lega. Kemudian Kai bertanya Rine berasal dari ras mana. Mendengar pertanyaan Kai membuat hati Rine mengsedih. Rine meminta agar Kai tidak menyinggung mengenai ras dirinya. Kemudian Kai mencoba mencari tahu dari Rine di mana keberadaan mereka saat ini. Sayangnya Rine tidak tahu sama sekali kenapa dirinya bisa berada di sana. Seingat Rine, dia bertarung melawan Ratu Iblis Vanessa dan berakhir dengan belenggu rantai. Ketika keduanya asik ngobrol, mendadak monster iblis menyerang Rine. Sontak saja Rine panik. Dia segera meminta bantuan Kai. Dengan menggunakan pedang milik pahlawan Sith, Kai berhasil menebas si monster hingga Rine terlepas dari belenggu.
Kemudian mereka berpindah tempat membuat si monster gagal menyerang. Setelah itu, Kai dan Rine pun istirahat sejenak sembari mengobrol. Rine langsung memeluk Kai karena dia sangat ketakutan. Melihat Rine bersedih, Kai langsung memenangkannya. Dari percakapan itulah, Kai mengambil kesimpulan bahwa Rine dan dirinya berasal dari tahun yang sama. Setidaknya Kai memiliki rekan di dunia itu dan tidak merasa terkucilkan lagi. Apalagi di dunia manusia saat ini tidak ada satupun orang yang mengingat siapa itu Kai. Awalnya Kai mengajak Rine ikut dengannya ke kota manusia. Awalnya Rine ragu, sebab dia membenci manusia. Saat ini Rine tidak mempercayai siapapun kecuali Kai. Lantas Kai meminta Rine untuk percaya saja kepadanya. Jika Rine yakin pada Kai, maka Rine harus ikut dengannya. Alhasil Rine luluh dan memilih mengikuti kemanapun Kai pergi. Sikap Rine yang introvert membuat Kai sedikit kewalahan. Hingga tibalah mereka di penginapan camp pengungsi pihak manusia. Setibanya di sana, Rine berberes membersihkan dirinya. Sementara Kai sibuk memikirkan masa depan manusia yang saat ini dikuasai bangsa iblis. Setelah selesai mandi, Rine segera beristirahat. Namun dia merasakan hawa kegelapan yang muncul di sekitar kota. Lantas Kai dan Rine segera menuju lokasi tempat para iblis itu muncul. Di sana, Saki dan Ashran sudah bersiap-siap menyerang pasukan iblis. Ketika Saki dalam bahaya, Kai segera menyelamatkannya. Kai menginfokan pada Saki mengenai kelemahan dari sang iblis. Begitu pula dengan Arshan. Kai memintanya bekerja sama menyerang sang iblis. Seusai pertempuran, Saki mengajak Kai bertemu dengan Jen di markas besar. Sebab kontribusi Kai ini sangat membantu pihak manusia memberantas klan iblis. Setibanya di lokasi, Kai dan Rine langsung menghadap Komandan Jen. Awalnya para atasan menolak mempercayai Kai. Karena bagi mereka cerita Kai tidaklah masuk akal. Apalagi Kai mengakui dirinya lahir di zaman manusia memimpin kemenangan di antara 4 klan. Kai mengatakan saat ini dia berada di dunia alternatif dengan sejarah yang berbeda. Meskipun semuanya menolak mengakui Kai, namun Jen tidak berpikir demikian. Jen sedikit mempercayai Kai karena baginya Kai berbeda. Malam harinya, Volin meminta Kai dan Rine ke ruang rapat. Sebab Jen ingin membahas pertemuan pribadi dengan keduanya. Ketika sampai di ruangan, Kai terkejut melihat tampilan Jen layaknya seorang wanita. Jen mengatakan hanya sedikit orang yang menyadari bahwa dirinya wanita. Volin dan beberapa orang staf petinggi mengetahui fakta tersebut. Kemudian Jen meminta Kai bekerja sama membantu pihak perlawanan untuk mengalahkan sang iblis. Kai bertanya apakah saat ini Jen sudah mempercayai dirinya. Lantas Jen menjawab dia tidak sepenuhnya percaya pada Kai. Namun mengetahui Kai mengenal ayah dan kakeknya membuat Jen yakin pada Kai. Apalagi pengetahuan dan keterampilan Kai saat ini sangat membantu pihak manusia. Jen sudah menyusun rencana untuk bergabung dengan sekelompok manusia. Mereka tidak akan menyerah dengan Neofishal dan akan merebutnya kembali dari klan iblis. Mendengar hal itu membuat Rine turut serta berkomentar. Jika hal itu dilakukan, maka pihak iblis akan terusir dari Neofishal yang berhasil kabur diambil alih.
Namun iblis yang memendam akan balik menyerang hingga pihak manusia kewalahan menghadapi mereka yang terus-terusan datang untuk memburu. 俺を信じてくれたのか。あなたの知識と戦力は信頼に値する。それじゃあキリがないと思う。あなたの話を全て信用したわけじゃない。命帝バネッサを倒す。 Maka dari itulah, menurut Rine, jalan itu tidak perlu diterapkan saat ini. Kay juga setuju dengan pemikiran dari Rine. Lantas, Kay pun memberikan usulan agar mereka menyerang langsung petinggi ras iblis, yaitu Ratu Vanessa. Mendengar usulan itu, Kay membuat Jen dan Volin merasa syok. Di dunia saat di pihak manusia memenangkan pertarungan, di sana ada pahlawan Sith. Lantas kali ini Kay akan berperan sebagai pahlawan Sith melawan Ratu Vanessa. Tentunya Rine tidak akan membiarkan Kay sendirian. Dia akan selalu bersama Kay. Mendengar saran dari Kay dan Rine membuat Jen sangat terharu. Selagi kedua insan memburu Ratu Vanessa, maka pasukan Jen akan menyusup ke camp para iblis. Tidak tinggal diam, Volin mengusulkan agar mereka melewati jalur bawah tanah. Baik pihak iblis maupun pihak lainnya tidak akan mengetahui jalur rahasia yang ditempuh pasukan Jen. Alhasil rencana matang di pihak manusia telah rampung dengan baik. Selanjutnya diperlihatkan situasi menegangkan para pasukan perlawanan Federasi Urza. Tampaknya kali ini Kay dan para rekan sudah sangat siap bertarung melawan iblis Vanessa dan para antek-anteknya. Kay menyarankan agar mereka mengumpulkan persenjataan terlebih dulu sebelum melakukan pertempuran. Di kesempatan itulah Rine menatap wajah Kay yang sedang sibuk mempersiapkan diri sebelum pergi. Kemudian Rine bergumam dia menyadari sikap egois yang dimilikinya. Rine tidak bisa menutupi bahwasanya dirinya beneran membenci ras iblis dan ras dewa liar, bahkan Rine lebih menghindari ras manusia. Akan tetapi, berbeda dengan Kay yang begitu sulit untuk dibenci. Dikarenakan Kay merupakan ras manusia, tidak sedikit orang membencinya. Meskipun begitu, Kay dapat memperlihatkan keunggulan pada dirinya yang menyebabkan Kay kelihatan hebat. Padahal Kay merupakan sosok manusia. Entah mengapa Rine menyukainya. Bahkan Kay selalu memeluk Rine jika dia mengalami luka dan rasa sedih. Hal tersebut membuat Rine takjub kepada kepribadian yang dimiliki oleh Kay. Setelahnya Kay dan yang lainnya bersiap melakukan perjalanan ke TKP. Dikarenakan memiliki misi yang sulit, geng Federasi Urza berusaha untuk bersemangat. Sebab tidak hanya melepas tawanan, mereka diharuskan mengalahkan sosok iblis Vanessa yang mengerikan. Hanya saja Rine percaya pada dirinya jika dia mampu membantu mengalahkan Vanessa. Saat di jalan, Saki mengeluh karena kekuatan yang dialaminya. Demi membebaskan tawanan, mungkin saja Saki sungguh sanggup. Namun untuk menyingkirkan Vanessa adalah pertarungan mengerikan yang harus dilakukan. Oleh karena itulah Saki merasakan cemas yang berlebihan. Saking takutnya, Saki memutuskan untuk memeluk Rine dan menangisi takdirnya. Kemudian, Rine memberikan pengertian kepada Saki. Untuk memecahkan keheningan, Kay ikutan nimbrung di percakapan mereka. Kay yakin dan percaya kepada Ashran beserta Saki kalau mereka mampu memberikan peran menyingkirkan Vanessa. Setelah mendengar ucapan Kay membuat Ashran makin percaya diri dengan kemampuan miliknya. Sehingga Kay dan para rekan mempercepat perjalanan tiba di lokasi. Setibanya di tempat perlawanan, para anggota Federasi Urza berkumpul. Jen mengumpulkan para anggota untuk memberikan arahan dan semangat. Setelah usai berbincang, mereka langsung berangkat berpencar melakukan tugas masing-masing. Di kesempatan itulah, Kay dan Rine mempercepat langkah menuju bawah reruntuhan. Kemudian mereka bertemu dengan para iblis dan segera membantai mereka. Tampaknya Kay begitu bersemangat menggunakan jurus andalannya. Lalu geng Kay meneruskan perjalanan mereka mencari musuh lagi.
Kai berangkat bersama gengnya menelusuri reruntuhan. Tampaknya Volin auto bersemangat, dia meminta Jen dan yang lain berangkat duluan. Sementara Volin bergegas sendiri menghancurkan lawannya. Nampaknya Jen bertarung dengan sungguh-sungguh. Sebab yang dihadapinya adalah sosok monster iblis tingkat tinggi. Sehingga Jen mengandalkan alat suci yang ditemukannya dari elf. Segeralah pertarungan dilakukan dengan sangat menegangkan. Sontak saja monster iblis terkejut menyaksikan kekuatan yang dikeluarkan oleh Jen. Padahal dia sudah menyerang cukup kuat, tapi Jen dapat menghadang. Kemudian diperlihatkan perjalanan Kai dan para rekan. Tampaknya Rine berusaha melindungi gengnya menggunakan sihir pelindung. Sehingga Saki agak tenang karena dia terlalu takut terdeteksi oleh monster iblis. Lantas Kai dan para rekan memutuskan untuk masuk ke ruangan yang lebih aman. Setelah itu, Kai dan Rine memilih melanjutkan perjalanan mereka. Sementara Asran dan Saki menunggu kedua besti melawan musuh. Sehingga sewaktu memerlukan bantuan, mereka akan menolong Kai dan Rine. Hanya saja meskipun takut, Kai dan Rine tidak patah semangat. Karena mereka adalah pahlawan yang kuat, mustahil dikalahkan secara mudah oleh Vanessa. Segeralah mereka pamit meninggalkan Saki beserta Asran. Tanpa berlama-lama, keduanya segera diserang oleh monster iblis. Langsung saja mereka pun melawan agar bisa meneruskan perjalanan. Namun sayangnya Rine memilih untuk mengambil alih pertarungan. Lalu Rine menyarankan Kai melakukan ekspedisi lebih lanjut agar Kai lebih cepat menyelesaikan misi mereka. Kai begitu shock, dia tidak menyangka Rine memutuskan untuk bertarung sendirian. Lantas Kai bergerak pergi meninggalkan Rine sendirian. Kemudian Rine pun berhadapan langsung melawan iblis tingkat tinggi. Segeralah mereka berkomentar kalau aura Rine ini terlalu bau. Bukan hanya mencium aroma malaikat, mereka juga mendeteksi aura lainnya di tubuh Rine. Begitu pula Rine juga bingung dengan hawa yang dimilikinya. Tanpa berlama-lama, pertarungan segera dimulai. Selang beberapa waktu, Kai sampai di lokasi yang mengerikan. Sebab kali ini Kai hanya sendirian melawan Vanessa. Dengan santuinya, Vanessa menyambut kedatangan Kai di markasnya. Sebelum duel, Vanessa mengatakan dia ingin menghina Kai lebih dulu. Karena bagaimanapun juga, Vanessa tergolong iblis succubus. Segeralah Kai menolak ajakan Vanessa yang menjijikan. Sebab Kai datang untuk membasmi Vanessa, bukan bersenang-senang. Tanpa berlama-lama, Vanessa dan Kai bersiap untuk bertarung. Vanessa nampaknya begitu meremehkan ras manusia. Hanya saja, Kai tidak mungkin membiarkan Vanessa bertindak semena-mena. Saat duel berlangsung, Kai terkejut menyaksikan kekuatan besar Vanessa. Hanya saja yang lebih mengejutkan lagi adalah Kai. Sebab Kai mampu mengelak dari jurus serangannya Vanessa. Kemudian Vanessa memutuskan untuk melanjutkan pertarungan. Mulai kesal melihat kemampuan ras manusia. Sehingga pertempuran antara keduanya pun semakin seru. Tanpa berlama-lama, Kai mencoba melakukan perlawanan. Sementara di sisi lain, Rine mengalami luka. Meskipun terluka, Rine memutuskan untuk berusaha lebih keras. Sebab kalau Rine terlalu lama bertarung, kemungkinan Kai dalam bahaya. Sehingga Rine mempercepat aksinya melawan iblis monster. Di kesempatan itulah Rine bergerak cepat, dia mencari keberadaan Kai setelah usai melakukan pertarungan. Ketika sampai, Kai malah terkejut melihat luka pada tubuhnya Rine. Kemudian Rine bersiap untuk membantu Kai. Hanya saja kekuatan mereka tidak sepadan dengan Vanessa. Tidak lama kemudian, sosok Resterizer muncul. Dia datang untuk menyingkirkan Vanessa. Bukannya takut, Vanessa malah santai-santai saja. Dia merasa mampu melawan.
Meskipun Vanessa terbelenggu oleh jeratan Rasterizer, dia merasa masih kuat. Di kesempatan itulah Vanessa mengeluarkan kemampuan hebatnya menyingkirkan Rasterizer. Dikarenakan mendapatkan guncangan, Rasterizer memutuskan pergi. Tinggallah Kai dan Rine. Mereka mencari target selanjutnya untuk Vanessa. Selanjutnya diperlihatkan situasi menegangkan pada pertempuran Vanessa dan Kai. Di kesempatan itulah Kai bersiap melawan Vanessa. Kemudian dengan bangga Rine melindungi Kai. Dia meminta Kai segera melarikan diri dari Vanessa. Sebab Rine tidak ingin menyaksikan Kai mengalami luka serangan mematikan Vanessa. Melihat perhatian Rine membuat Vanessa auto terkejut akibat sikap sok-sokan dari Rine. Segeralah Rine menggunakan kekuatan perlawanan untuk menyingkirkan Vanessa. Hanya saja Vanessa dengan mudah menyingkirkan kekuatan Rine. Dikarenakan penasaran dengan kekuatan Kai, segeralah Vanessa menyerangnya. Setelah menggunakan serangan ulti, Vanessa meyakini kalau Kai beneran sudah tewas. Sontak saja Rine sangat murka akibat kelakuan Vanessa. Sialnya Vanessa tidak gentar, dia sangat yakin mampu menyingkirkan ras tidak jelas seperti Rine. Kemudian Rine memperlihatkan amarahnya kepada Vanessa yang mustahil untuk dibendung. Rine segera menyerang balik membuat Vanessa mulai tersudutkan. Hal itu karena penyerangan mengerikan yang dilakukan oleh Rine. Kemudian Rine melontarkan jurus hebatnya terus-menerus agar Vanessa lumpuh tak berdaya. Meskipun begitu, Vanessa kelihatan santai padahal dia mendapatkan perlawanan yang ekstrim. Alih-alih berdialog, justru Vanessa ingin menghancurkan mental Rine. Kemudian Vanessa mengatakan kalau dalam kematian Kai itu adalah Rine. Seharusnya Rine menghentikan Vanessa menyerang Kai. Namun sayangnya Rine bertindak sungguh terlambat. Sehingga Rine berubah wujud di saat Kai sudah dikalahkan. Padahal Vanessa yakin kalau Rine ini mampu menghentikan kematian Kai sewaktu kejadian. Namun Rine malu kepada Kai jika dia berubah dalam wujud seramnya. Sementara itu Rine sudah sangat kesal mendengar ucapan Vanessa. Lalu Rine menjawab kalau semuanya telah terjadi sehingga Rine hanya bisa membalaskan dendam Kai. Kemudian Rine mengajak Vanessa mati bersamanya. Karena bagi Rine yang bertanggung jawab atas kematian Kai adalah Vanessa dan Rine, lagi-lagi Vanessa terkejut melihat perlakuan Rine. Segeralah Vanessa menyiapkan kutukan agar Rine bisa disingkirkan. Tampaknya Vanessa begitu percaya diri menyingkirkan ras tidak jelas seperti Rine. Tanpa berlama-lama, Vanessa segeralah melakukan aksi untuk menyingkirkan Rine. Hanya saja Kai tiba-tiba muncul, dia segera datang menyelamatkan Rine. Sontak saja, Vanessa shock mengapa Kai masih hidup. Padahal Vanessa sudah menyerangnya menggunakan jurus teknik yang mematikan. Namun sialnya, Kai terus-menerus mengelak dari kematiannya. Hal itu membuat Kai auto bersemangat untuk bangkit menyelamatkan Rine. Segeralah Kai mengeluarkan jurus pedang pahlawan Sith. Sembari bertarung, Vanessa mempertanyakan mengapa Kai terus-menerus selamat. Lagi dan lagi Kai hanya dapat menjawab dirinya terlindungi oleh pedang Sith. Alhasil Vanessa sangat kesal, dia ingin menghancurkan kesombongan Kai yang selalu membanggakan kekuatannya. Kemudian Kai bergerak cepat memakai teknik pedang Sith. Segeralah Kai menyerang Vanessa untuk mempercepat pertarungan. Tampaknya Vanessa belum terguncang karena dia merasa Kai cuma menggertak. Dikarenakan berbagai pemimpin ras telah bertarung dengan Vanessa, namun tidak satupun dari mereka mampu menyingkirkan Vanessa. Hal itu membuat Vanessa bersemangat melawan Kai untuk membuktikan sejauh mana kekuatan yang dimiliki Kai. Di kesempatan itulah Vanessa melontarkan segala penyerangan. Namun anehnya Kai dapat selalu menghindari serangan. Saat ini Kai telah mengendalikan pertempuran dengan Vanessa. Sehingga Vanessa sangat kesal bagaimana caranya menyingkirkan kesombongan dari Kai.
Segeralah Kai mendeteksi Vanessa. Kemudian Vanessa auto kaget mengapa Kai bisa semudah itu mengelabui dirinya. Tanpa berlama-lama, Kai meluncurkan penyerangan kepada Vanessa. Nampaknya Vanessa gelisah, dirinya mengalami guncangan besar. Sepertinya Vanessa beneran kalah dari Kai, membuat Vanessa kecewa. Di kesempatan itulah Kai bersama Rine saling menghampiri setelah mereka mengalahkan Vanessa. Sebelum menghilang, Vanessa mengucapkan pesan kepada Kai. Pada momen itulah Vanessa mengutarakan rahasia tentang peramal Sid. Sebab Sid pernah mengatakan tentang ramalan kelahiran kembali dunia yang ingin disingkirkannya. Oleh sebab itulah seorang misterius juga sengaja menciptakan situasi kelahiran dunia kembali. Makanya dulunya Vanessa menyembunyikan pedang Sid yang digunakan oleh Kai. Agar kekacauan tidak terjadi, namun sekarang Kai malah menggunakannya dengan sangat baik. Walaupun begitu, Vanessa tetap merasa kesal. Karena kekalahannya sungguh membuat dirinya malu. Makanya Vanessa mulai merengek kepada Kai. Sontak saja Kai dan Rine terkejut melihat perubahan mood Vanessa. Langsung saja Vanessa bersiap meninggalkan dunia. Sebelum itu Vanessa mengatakan kepada Kai kalau lain kali dia akan mendekati Kai. Sehingga Vanessa pasti kembali untuk menggoda Kai dengan keahlian succubusnya. Kemudian Vanessa yakin Kai akan menerima cinta Vanessa di saat waktu yang telah tiba. Tidak lama kemudian Vanessa menghilang dari Lane, dia secara perlahan pudar dan meninggalkan Kai. Kai dan Rine begitu bersemangat setelah mereka berhasil mengalahkan Vanessa. Sementara itu, para pasukan lain dibiarkan istirahat lagi hingga pagi. Tampaknya para anggota federasi yang lain telah pulih akibat menerima perawatan yang baik. Sementara Jen dan para atasan lainnya ikut senang setelah mengetahui perjuangan Kai dan Rine. Keesokan harinya, Kai dan Rine bertemu dengan Jen ditemani oleh Volin. Segeralah Jen mengucapkan selamat atas kemenangan mereka. Bahkan para anggota federasi ikut bangga karena telah menyelesaikan misi. Di kesempatan itulah Jen mengucapkan terima kasih kepada dua pahlawan yang telah membantu Jen merebut kembali kerajaan. Selanjutnya Jen menyampaikan kalau mereka akan berhenti dari federasi Urza. Kemudian Volin ikutan nimbrung, dia menceritakan mereka menerima tawaran bergabung dengan federasi lain. Hal tersebut membuat Jen menginginkan uluran tangan Kai menyelamatkan dunia. Ingin mengakhiri perang antara 5 ras. Maka Jen akan menjadi sosok komandan tertinggi menyelesaikan perang dunia. Namun tentunya Jen akan memberikan pelayanan terbaik kepada pelindung seperti Kai. Mendengar hal itu membuat Kai auto melongo. Namun tetap saja Kai ikut bersemangat, dia akan membantu Jen menyatukan dunia. Tidak hanya Kai, justru Rine ikut serta menemani Kai membantu Jen. Setelahnya para anggota Federasi Urza berkumpul mendengarkan arahan dari Jen. Setelah rapat usai, Kai dan para rekan melanjutkan aktivitas masing-masing. Selanjutnya diperlihatkan situasi menegangkan pada mimpi yang dialami oleh Rine. Tampaknya Rine terkejut setelah sadar dari tidurnya. Tanpa berlama-lama, Rine segera menyadari kalau mereka dalam perjalanan ke Federasi. Sebagian anggota federasi kesal karena mereka harus bertempur kembali. Padahal baru saja mereka menyelesaikan pertempuran besar dengan Vanessa. Namun kali ini federasi Urza diminta bantuan kembali untuk menyingkirkan ancaman di kota. Setelahnya geng Kai mengalami penyerangan jebakan dari sosok misterius. Lantas Kai dan Rine menyadari mereka mendapatkan masalah besar karena terlalu lengah. Kemudian Rine mencoba untuk melindungi Kai dari penyerangan musuh. Namun ternyata yang muncul adalah sosok succubus yang bernama Heinmar. Lantas Kai menyadari kalau Heinmar memiliki hawa seperti Vanessa. Segeralah Heinmar menjelaskan kalau Vanessa adalah kakaknya. Bukannya sedih, Heinmar malah senang karena Kai mengalahkan Vanessa. Sebab Heinmar ini sejak dulu selalu disingkirkan kekuatannya oleh Vanessa. Selalu disingkirkan oleh kekuatan Vanessa. Bahkan Vanessa mengambil alih semua perhatian dari Heinmar. Makanya setelah Vanessa meninggal, Heinmar pun menjadi semangat. Sebab hanya Heinmar sosok terkuat setelah Vanessa.
Segeralah Henmal mengatakan tujuan kedatangannya untuk menyapa Kai, sehingga Kai merasa resah dengan kemunculan Henmal. Hanya saja melihat gerak-gerik Kai dan Rine membuat Henmal terpacu untuk bertarung. Dikarenakan penasaran dengan kekuatan Kai dan Rine, saat ini Henmal pun menahan dirinya untuk bertarung karena dirinya masih banyak urusan lain. Meskipun mendapatkan godaan dari Henmal, Kai tetap menolaknya. Setelah usia memberikan peringatan kepada Kai, segeralah Henmal pamitan. Kemudian Kai dan para anggota bergegas melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, geng Kai tidak sepenuhnya tenang karena mereka mendapatkan penyerangan kembali. Oleh sebab itulah, Kai beserta para rekan mempercepat aksi perlawanannya. Kemudian Kai kaget melihat ras iblis Factum yang muncul. Alhasil pertarungan kembali terjadi, membuat para anggota federasi terpacu untuk melawan. Tanpa berlama-lama, Kai dan para rekan memutuskan baku hantam tembak melawan iblis Phantom. Tampaknya penyerangan iblis Phantom datang secara terus-menerus. Makanya Kai langsung terguncang dan mempersiapkan pertarungan. Setelah usai menyelesaikan baku hantam, Kai dan para rekan melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di camp, Kai dan para rekan auto beristirahat. Nampaknya Kai sedang terduduk di kursi memikirkan tentang segala hal. Sementara itu Rine lagi tiduran, dia berbaring untuk mengistirahatkan tubuhnya. Kemudian mereka melanjutkan perbincangan membahas tenda. Awalnya Kai dan Rine merasa tidak enak hati karena menumpang di tenda komandan. Namun dengan senang hati, Vilan dan Jen memberikan izin. Setelahnya Vilan mengajak Kai untuk berbincang empat mata. Segeralah keduanya melakukan obrolan di balik tenda. Nampaknya Vilan begitu menyayangi Jen, sehingga dia meminta Kai terus menemani Jen melakukan misi. Setelah usai pada perbincangan, Kai kembali ke tenda. Apalagi sewaktu mereka berbicara, Jen dan Rine sibuk mengganti pakaian. Di kesempatan itulah Jen dipijit oleh Rine, mereka kelihatan begitu akrab. Tanpa berlama-lama, Kai memutuskan untuk tidur menemani para wanita. Bukannya Jen yang lasak, tapi dia malah tertidur pulas bersama Rine. Hanya saja Kai malah risih, dia terkejut melihat kedua wanita yang asik memeluknya. Makanya Kai merasa terganggu dan tidak bisa beristirahat dengan tenang. Saat bangun, Kai kelihatan kewalahan karena kurang tidur. Setelah beberes, Kai dan para rekan menelusuri perjalanan melakukan invasi ras dewa liar. Ketika sampai pada lokasi markas, Kai dan para rekan disambut dengan sangat meriah. Kemudian Jen segera dihampiri oleh petinggi wilayah, sehingga Jen sungguh berterima kasih atas sambutan yang diberikan padanya. Apalagi sosok kesatria cahaya seperti Jen ini sangat dihormati oleh siapapun. Karena perjuangan Jen begitu besar, para petinggi sangat menyukainya. Setelah itu Jen akan menemui sosok yang mulia. Dia merupakan sosok garis keturunan Darui, federasi yang begitu gila hormat. Makanya Jen harus berhati-hati apabila berbincang dengannya. Tidak lama mereka telah sampai pada lokasi ruangan. Di kesempatan itulah Jen memberikan penghormatan kepada Tuan Dante. Dante tampak begitu kesal karena seharusnya Jen tiba lebih cepat. Lalu Jen menjelaskan kepada Dante kalau mereka mengalami hal buruk saat di jalan. Melihat tingkah songong Tuan Dante membuat Kai dan para rekan auto kesal. Namun sayangnya mereka hanya bisa menyaksikan Dante memarahi Jen. Di kesempatan itulah Jen mencoba untuk memberikan nasihat kepada Dante. Bukannya menerima masukan, Dante malah marah, dia merasa direndahkan oleh Jen. Akan tetapi Jen tetap memberanikan dirinya. Jen menjelaskan siapapun yang mendapat pujian sungguh tidak masalah baginya. Maka Dante tidak perlu kesal melihat Jen dan yang lainnya menerima pujian. Padahal seharusnya sebagai pemimpin wilayah Dante yang menerima pujian. Dengan tegas Jen semakin berani membantah, sebab Dante terlalu banyak omong tapi sedikit dalam beraksi. Setelah usai perbincangan, Kai dan para rekan memutuskan untuk bubar. Keesokan harinya, anggota federasi berkumpul bersama para petinggi. Kali ini akan diadakan rapat penting untuk mengatur strategi kemenangan, sehingga Jen meminta izin kepada Tuan Dante agar meminjamkan pasukan. Jen akan terjun langsung untuk menyelesaikan misi.
Awalnya Dante merasa keberatan, namun dia memberikan izin. Setelah menyelesaikan rapat, Rene dan para rekan berkumpul menghabiskan waktu untuk bersama. Tampaknya Kai juga ikutan menghidupkan api unggun agar menghangatkan tubuhnya. Di antara keramaian, Rene merasa murung karena dia mengetahui sesuatu hal tentang Jubilei yang tidak bisa diungkapkan. Makanya Rene berusaha menyimpannya sendiri. Keesokan harinya, Jin beserta para anggota melakukan ekspedisi di hutan elf. Sementara di sisi lain, Jubilei sedang mengembalikan kepercayaan diri kepada tuannya. Lantas Tuan Dante melakukan obrolan dengan Jubilei membahas tentang Jin dan para anggota yang dianggap mereka sok-sokan. Namun, Jubilei memilih untuk mengambil tanggung jawab besar agar nama baik tuannya itu tetap terjaga. Oleh karena itulah, Dante sangat senang memiliki anggota seperti Jubilei. Bahkan mereka tidak akan berusaha menyingkirkan Jin dan kesombongannya, agar Dante kelihatan lebih berguna sebagai penguasa. Esoknya Kai dan para petinggi melakukan rapat federasi kembali. Kemudian Rene segera bertemu dengan Kai dan yang lainnya. Nampaknya Rene sudah tidak bisa menyembunyikan rahasia lagi, sehingga dia menyampaikan dugaannya kalau Jubilei bukan seorang manusia. Sontak saja Kai dan kawan-kawan terkejut mendengar info dari Rene.